warga Surabaya pasti nggak asing kan sama jalan ini. Nah, Jalan Protokol Surabaya ini terkenal dengan keestetikan dan city light-nya kalau malam loh. Yang sering lewat sini pasti belum akrab kan sama bangunan yang satu ini. Pasti banyak yang belum tahu kan tentang bangunan ini walaupun kalian sering lewat sini. Jadi, bangunan ini merupakan perpustakaan Bank Indonesia. Tapi sebelum kalian mengenal lebih jauh tentang perpustakaan Bank Indonesia ini, lebih baik kalian berkenalan dengan kami dan juga teman-teman kami yang akan memandu kalian dalam pengenalan perpustakaan Bank Indonesia ini. Udah pada kenal kan sama kita? Oke, langsung aja kita masuk ke perpustakaannya. Let's go! Salah satu perpustakaan dengan bangunan yang ikonik dan sudah berdiri sejak zaman kolonialisme Belanda ialah Perpustakaan Bank Indonesia atau biasa disebut dengan Perpustakaan BI. Perpustakaan ini baru diresmikan pada tanggal 15 Juli 2012 oleh Wali Kota Surabaya saat itu, yaitu Ibu Tri Risma Harini. Meskipun bangunan ini sudah lama berdiri serta digunakan sejak tahun 1910 sebagai Woning voor Agent van Javasebank atau rumah dinas Direktur de Javasebank. Perubahan fungsi bangunan ini muncul lagi sejak tahun 1975 menjadi sebuah museum, yaitu Museum Empu Tantular. Namun pada tahun 2004, Museum Empu Tantular dipindahkan ke daerah Buduran, Sidoarjo karena koleksi museum semakin banyak namun lahan tidak memadai, sehingga sejak tahun 2004 hingga saat ini bangunan di Jalan Darmo tersebut dikembalikan ke Bank Indonesia selaku pemilik asli, dan oleh Bank Indonesia bangunan ini difungsikan sebagai perpustakaan.
Bangunan perpustakaan ini dirancang oleh Biro Arsitek dari Job and Spray Surabaya pada tahun 1921, sehingga tidak heran jika perpustakaan ini masih kental dengan gaya kolonialnya dan dipertahankan hingga saat ini. Gaya arsitektur bangunan ini mengambil gaya Amsterdam School yang pada tahun 1915 sampai 1940 berkembang di Hindia Belanda. Atap bangunan perpustakaan mengadopsi atap tipe mansard layaknya gaya atap di bangunan Eropa. Ornamen pagarnya juga cukup unik, yakni mengadaptasi langgam Art Nouveau dengan simbol manusia. Jendela di perpustakaannya mengambil gaya aliran detail yang berkembang di Jerman pada tahun 1920-an. Plafon yang tinggi juga menjadi gaya khas sebagai bangunan kolonial, dibarengi dengan dinding yang terdapat lustre dan juga kaca agar udara dapat tersirkulasi dengan baik sehingga hawa panas tidak akan mengganggu orang Belanda yang sudah terbiasa dengan hawa sejuk di negeri asalnya. Sejarah tentang Surabaya saya paham. Sejarah tentang ini perpustakaannya. Perpustakaan ini dulunya setahu saya rumah dinas pimpinan dari The Javanese Bank yang ada di Surabaya. Kantornya di dekat Jembatan Merah, rumah dinasnya di sini. Kemudian lalu dijadikan pernah jadi museum mata tular, kemudian sekarang jadi perpustakaan Bank Indonesia. Ya. Terima kasih banyak ya Pak. Bank Indonesia sendiri baru berdiri pada tanggal 1 Juli 1953 sebagai Bank Sentral Republik Indonesia yang hadir menjadi pengganti The Javase Bank setelah pada 2 tahun sebelumnya, yakni pada tahun 1951 mulai dilakukan nasionalisasi The Javase Bank. The Javase Bank sendiri merupakan bank nasional milik pemerintah Hindia Belanda pada saat itu. Berdirinya Bank Indonesia diresmikan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953 tentang Pokok Bank Indonesia yang menggantikan The Javase Bank Wet tahun 1922. Sempat pula Bank Indonesia bergabung dalam Bank Nasional Indonesia Unit 1 karena adanya gagasan Bank Berjuang melalui Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 1965 sebagai upaya penyatuan bank-bank negara menjadi bank tunggal pada masa demokrasi terpimpin. Pertama kali sih ke sini. Pertama kali taunya itu dari mana Kak? Dari internet atau temen sih. dari Ya, rekomendasi temen. teman ya Kak? Iya. Pernah tahu nggak Kak tentang sejarah perpustakaan BI ini sebelumnya? Enggak. Enggak tahu. Ya udah, terima kasih Kak. Hingga saat ini, di Surabaya sendiri, bangunan-bangunan bersejarah milik Bank Indonesia yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum ialah Museum The Javase Bank yang berada di Jalan Raja Wali, serta Perpustakaan Bank Indonesia di Jalan Darmo.
Hadirnya perpustakaan Bank Indonesia sebagai fasilitas umum yang dapat dinikmati masyarakat luas menjadikan peranan bangunan lama ini semakin nyata. Banyaknya masyarakat dari berbagai kalangan, baik dari kalangan mahasiswa, pegawai swasta, pegawai negeri sipil, pegawai Bank Indonesia, pelajar, sampai ibu rumah tangga, menyebabkan eksistensi perpustakaan disambut baik oleh masyarakat dari dulu hingga saat ini. Keberadaan perpustakaan yang sangat strategis dan dapat dijangkau baik dengan transportasi umum maupun transportasi pribadi juga menambah value dari perpustakaan ini. Walaupun belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun perpustakaan ini tetap hadir dan berperan penting dalam kemajuan bangsa untuk berupaya meningkatkan literasi bangsa.